Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan limpahan kesehatan serta berkah dan barokah. Tetap semangat selalu di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan ibu mohon jalani pembelajaran daring ini dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan tanggung jawab. Kita bertemu lagi dengan saya, Bu Vera, dalam pembelajaran pembuatan dan analisis marsipan. Marsipan ini ada contoh-contohnya, ibu tampilkan di layar ibu. Jadi marsipan yang masih basic, kemudian marsipan yang digunakan sebagai foundation cake atau sebagai alas dasar dari cake, serta untuk hiasan atau permen kecil. Marsipan adalah adonan padat dan elastis yang terbuat dari cacahan kacang almond dan gula. Berbentuk lentur, mudah dipotong, dan mudah dibentuk. Hal ini membuat marsipan sering dimanfaatkan sebagai fondan, hiasan pada kue atau dijadikan sebagai dasar hiasan pada kue tart. Selain sebagai fondan atau dasar kue yang dilebarkan kemudian untuk menutup kue, juga digunakan sebagai icing atau penghias kue, bisa dibentuk berbagai macam bentuknya. Selain itu, marsipan di Eropa juga dikenal sebagai permen yang digulung menjadi lembaran tipis atau menjadi berbagai bentuk. Kemudian untuk berikutnya, kita akan mempelajari tentang bahan dan alat yang kita pakai untuk membuat marsipan, serta bagaimana cara membuat marsipan, cara menyimpan marsipan, dan pengembangan penggunaan marsipan dalam dunia boga. Bahan dari marsipan yaitu ada almond bubuk, kemudian ada putih telur, gula icing, krimer kental manis, gula cair, pasta atau essence, pewarna, dan bahan tambahan lain untuk isian. Pasta, pewarna, serta bahan tambahan lain ini opsional atau bisa ditambahkan apabila diperlukan untuk memberi warna, aroma, kemudian untuk memberi rasa. Contohnya untuk yang bahan tambahan lain untuk rasa bisa ditambahkan coco chip atau kismis di dalamnya. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat marsipan, kita membutuhkan bowl, kemudian sendok pengaduk, rolling pin, plastik kue, lemari pendingin, blender, dan juga kertas saji untuk membentuk dari marsipan itu sendiri. Kalau misalkan kita tidak memiliki yang sesuai standar untuk boga, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah untuk membuat marsipan. Yang penting fungsinya sama dengan yang ada di standar dalam pembuatan kue. Kira masuk pada komposisi marsipan. Marsipan itu dibagi menjadi 3 komposisinya, yaitu 70% almond dan 30% gula, kemudian 50% almond dan 50% gula, serta perbandingan yang terakhir adalah almondnya yang lebih sedikit yaitu hanya 30%, serta gulanya 70%. Untuk bandingan yang ketiga, itu perlu diperhatikan bahwa banyaknya gula akan semakin mengeraskan adonan. Maka adonan ini perlu kita hati-hati dalam membentuknya karena mudah pecah. Tapi dengan menyimpan dengan lemari pendingin itu akan memudahkan kita untuk menyimpan marsipan. Nah, bagaimana ini kan disebutkan baru komponen almond dan gula. Bagaimana komposisi marsipan dengan bahan-bahan lainnya? Itu menjadi tugas mandiri kalian untuk mencari di internet ataupun di Google bagaimana komposisi dalam pembuatan marsipan, baik komposisi 1, komposisi 2 maupun komposisi 3. Untuk tugas ini tidak perlu dikumpulkan, hanya kalian harus memiliki di catatan kalian sendiri tentang bagaimana komposisi yang digunakan agar marsipan itu menjadi komposisi yang baik atau pas.
Nah, sekarang kita masuk pada cara membuat marsipan. Pada intinya, pembuatannya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu persiapan, kemudian proses, dan hasil akhir pembentukan. Pada saat persiapan, kita siapkan, kemudian kita timbang, ukurannya harus tepat sesuai dengan resep yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita aduk, kita campur sampai rata, sampai kalis. Kemudian kita bisa rolling atau kita bisa membentuk menjadi lembaran tipis untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan kepentingan marsipan itu sendiri. Bisa untuk alas tutup cake pada pembuatan kue tart atau bisa dibuat sebagai hiasan. Contohnya seperti gambar yang ada di paling bawah, yaitu dijadikan kelinci dan wortel. Nah, ini akan menjadi tugas untuk kalian. Silahkan kalian mencari video tentang bagaimana cara membuat marsipan di YouTube. Kemudian linknya silahkan kalian kirimkan ke WA pribadi saya atau ke WA grup kelas kita sebagai feedback pembelajaran kita, agar kalian juga tahu bagaimana cara membuat marsipan itu dengan real, dengan proses yang sesungguhnya, untuk bisa dipraktekkan sendiri oleh kalian nanti di rumah. Nah, sekarang setelah marsipan itu jadi, bagaimana cara kita menyimpan marsipan? Marsipan bisa disimpan dengan tempat plastik yang tertutup dan memiliki seal agar dia kedap udara. Intinya disimpan dalam kondisi kedap udara untuk menghindari berlemaknya adonan marsipan yang kalian buat. Kemudian disimpan di tempat yang kering atau yang dingin dengan temperatur 15 derajat Celcius. Jadi kalau disimpan, yang terbaik adalah disimpan di chiller, bukan di freezer. Lah, bisa tidak marsipan itu agar lebih lama kita simpan di freezer misalkan? Boleh kita simpan di freezer dengan syarat setelah dikeluarkan dari freezer, sebelum digunakan dia harus dicairkan terlebih dahulu atau didiamkan hingga mencapai suhu ruang. Hal ini perlu dilakukan agar gumpalan lemak atau air yang mungkin terserap pada marsipan pada saat dia didinginkan di freezer itu akan hilang terlebih dahulu dan konsistensi marsipan sesuai dengan marsipan yang tidak disimpan di freezer. Itu adalah bagaimana cara menyimpan marsipan. Nah, sekarang silahkan kalian cari di YouTube, ada 2 tugas tentang bagaimana komposisi pembuatan marsipan yang bagus. Itu tidak perlu dikumpulkan, cukup kalian punya catatannya. Tapi juga silahkan kalian melihat video pembelajaran tentang pembuatan marsipan dari YouTube. Kemudian kalian salin linknya dan kirimkan ke WA ibu. Oke, terima kasih telah melihat video pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada prakata ibu yang kurang berkenan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.